Oke, baik. Selamat malam. Di sini saya Anusedu Parlan Ritonga dengan NPM 201506111. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem operasi. Jadi, sistem operasi atau yang dapat kita artikan sebagai penghubung antara mesin dan pengguna. Jadi, mesin di sini yang dimaksud ialah komputer dan pengguna adalah kita sebagai user. Jadi jauh sebelum sistem operasi ini dikenal, orang terlebih dahulu menggunakan komputer hanya dengan sinyal analog dan sinyal digital. Di sisi lain, sistem operasi juga dapat kita artikan sebagai pengelola sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan sebagai penyedia sekumpulan layanan, baik itu perintah maupun tampilan. Di sistem operasi tersusun dari metode kerja dan beberapa komponen kerja yang digunakan untuk pemanfaatan mesin atau komputer. Oke, lalu ada lapisan dari sistem komputer dan pengguna. Jadi dapat kita lihat dari sisi sebelah kiri ada beberapa lapisan, yang itu yang pertama pemakai, dan yang kedua pemrogram atau programmer, dan pendesain sistem operasi. Jadi pemakai ini hanya dapat menggunakan program aplikasi. Lalu untuk pemrogram, ia dapat menjadi pemakai juga, sehingga dia dapat menggunakan atau mengoperasikan sistem operasi itu dan program aplikasi. Lalu untuk pendesain sistem operasi ini cakupannya cukup luas, ia juga dapat jadi pemrogram ataupun pemakai, dan ia dapat hampir menggunakan seluruh, yaitu dari program aplikasi, sistem operasi, dan perangkat keras komputer. Dari sini juga dapat kita lihat bahwa sistem operasi juga sebagai perantara dari program aplikasi itu sendiri ke hardware atau perangkat keras komputer. Lalu ada fungsi dan tujuan sistem operasi. Yang pertama, efisiensi. Jadi tujuan dari sistem operasi ini adalah memudahkan user dalam penggunaan komputer. Bagaimana yang kita tahu, kita tidak perlu menggunakan atau membuat ulang dari awal, tapi kita dapat menghemat waktu dengan menggunakan yang sudah ada. Lalu juga kemudahan, yaitu baik kemudahan diakses atau kemudahan dalam penggunaannya. Lalu yang terakhir adalah kemampuan pengembangan atau evolusi. Jadi sistem operasi ini memiliki tujuan dan fungsinya sebagai dapat dikembangkan tanpa harus menghilangkan kemampuan dari sistem operasi sebelumnya. Jadi sistem operasi ini akan terus berkembang dan akan memperbaiki agar mengurangi bug atau kesalahan dalam sistem operasi. jadi 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 sistem operasi yaitu mengatur dan mengontrol berjalannya program-program aplikasi dan juga interface antara pengguna dengan hardware dengan tujuan seperti di atas. Oke, selanjutnya ada sistem operasi berdasarkan user atau pengguna. Jadi yang pertama ada single user dan single tasking, yaitu contohnya DOS atau yang kita kenal sekarang sebagai command prompt atau CMD. Lalu ada single user multitasking, yaitu seperti yang saya gunakan sekarang Windows, atau sebagai contoh lain adalah Mac OS. Lalu ada multi-user single tasking, yaitu Novell NetWare, dan multi-user dan multitasking yang rencananya akan kita pelajari dalam sistem operasi, yaitu Linux, dan contoh lainnya adalah Unix. Lalu jenis sistem operasi berdasarkan hardware atau perangkat kerasnya. Yang pertama adalah PC atau desktop laptop yang biasa kita gunakan sebagai user sehari-hari. Lalu ada komputer server, yaitu komputer yang berfungsi melayani klien, baik itu secara umum maupun komersil atau ke dalam kepentingan tertentu. Oke,
Lanjut ke komponen sistem operasi atau bagian-bagian dari sistem operasi. Yang pertama ada file, yaitu berupa data-data yang tersimpan di dalam sistem operasi. Lalu yang kedua ada user interface. Yang pertama ada CLI atau Command Line Interface, yaitu berisi baris-baris perintah. Lalu ada GUI, yaitu Graphical User Interface, yang mana tampilannya lebih ramah terhadap user. Lalu yang terakhir adalah kernel atau dapat kita artikan sebagai connection dengan hardware. Yang pertama ada monolith kernel, yaitu sistem kerjanya dari kernel ini langsung ke aplikasi. Lalu ada microkernel, yaitu ditandai dengan adanya server baru ke aplikasi. Lalu ada hybrid kernel, yaitu yang dalam kernelnya itu disatukan dengan server, baru kemudian dilanjutkan ke dalam aplikasi. Dan ada exokernel, yaitu merupakan pengembangan lebih lanjut, yaitu sudah mengenal sistem library dan baru ke aplikasi. Oke, mungkin sekian penjelasan saya mengenai sistem operasi. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Sekian, terima kasih.